Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahil hakimil hukam, ja'ilin nuri waz zalam, wa ja'ala hadzal yawma 'idan lil Islam wa harrama alaina as-siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi amarna bi dhabihatil 'udhiyah li ajlil qurban ittiba'an li sayyidina Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, Abdulul anam wa misbahiz zalam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala mamarrid duhuri wal ayyam. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun al-'ailun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin hadirat jamaah salat Id rahimakumullah, pada hari yang hikmat ini, sakral dan penuh barakah ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita sedalam-dalamnya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan petunjuknya, sehingga pada pagi hari yang mulia dan penuh barakah ini kita dapat berkumpul bersama-sama untuk menunaikan salat Idul Adha 1444 Hijriah dengan penuh khusyuk, tawadhu dan tadarru kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan kumandangkan takbir, tahmid dan tahlil, melakukan penyembelihan kurban, sedekah dan amal soleh lainnya sebagai wujud dari peningkatan kualitas keimanan dan takwaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin hadirat jamaah salat Id rahimakumullah, setiap datangnya hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, setiap semua umat Islam di seluruh dunia mereka bergembira, senang untuk menghadapinya. Dan karena memang itulah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dua hari raya yang setiap tahun kita rayakan. Hari raya kalau seperti sebagaimana orang-orang ahli dunia, tatkala mereka menang terhadap sesuatu, melimpahkan tanda kegembiraan mereka, mereka berpesta pora, mereka bersorak-sorai,
bahkan mereka Masya Allah mobilisasi umum semuanya. Akan tetapi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cara mereka adalah dengan tahmid, takbir, tahlil kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh khusyuk, tawadu, tadarru kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka dengan salat ikhlas dan khusyuk pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat rahimakumullah, 2 hari raya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, setiap tahun kita laksanakan, itu semua adalah semata-mata karena memang hari raya yang artinya adalah li'audihi litakarrurihi kullam, karena dia berulang, karena dia berkali-kali kita adakan tiap tahun. Bahkan oleh para ulama dikatakan li'audihi Allah Subhanahu wa ta'ala li'ibadihi bil farahi was surur, karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengulangi tiap tahun memberikan kepada hambanya kebahagiaan, kegembiraan. Dan alhamdulillah nampak sekarang kita wujudkan pada pagi hari ini. Dan insyaallah inilah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa terhadap diri kita. Nikmat yang paling agung Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk hari raya itu adalah bighufraniz dzunub. Dengan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita terhadap berbagai macam doa kita, berbagai macam amal dosa kita yang sebelumnya adalah Masya Allah Rabbil Karim, kita melakukan hari raya ini sebelumnya adalah ba'da ikmalil ibadah, setelah kita menyempurnakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga sebelumnya hari raya Idul Fitri, sebelumnya kita sempurnakan puasa Ramadan kita 1 bulan penuh. Lanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Dan hendaklah kalian sempurnakan tukmilul iddah, jumlah bilangan bulan Ramadan itu sendiri, ala ma hadakum, atas Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepada kalian agar kalian bersyukur. Dan berarti barokah daripada bulan Ramadan itu kita diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking banyaknya Allah Subhanahu wa taala mengampuninya itu sebabnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berhari raya seperti ini. Begitu juga pada hari raya Idul Kurban ini, Idul Adha ini, sebelumnya adalah Masya Allah Subhanahu wa ta'ala jamaah haji kita di Padang Arafah sana, mereka berkumpul dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga diri kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang yang ada di di Padang Arafah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala bermegah kepada para malaikatnya, bahallahu bihim malaikatahu yaqul. Allah Subhanahu wa ta'ala bermegah kepada para malaikatnya dengan berfirman, unzuru ila ibadi atawni sya'san ghabaran. Hai sekalian para malaikatku, lihatlah kepada hamba-hambaku, mereka datang sya'san. Ini adalah gambaran adalah sya'san, rambut mereka kusut. Ini menunjukkan jauhnya perjalanan mereka atau lelahnya mereka. Ghabaran, begitu juga mereka berdebu. Selanjutnya, asyhidkum anni ghafartu lahum, bahwasanya saksikanlah oleh kalian hai para malaikatku, sungguh aku telah mengampuni bagi mereka dzunubahum, semua dosa-dosa mereka. In anat adada kitaris sama, walaupun dosanya itu sebanyak tetesan hujan yang jatuh ke bumi, wa ramlin ajil, begitu juga sebanyak pasir yang ada di muka bumi ini. Inilah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala kepada jamaah haji. Bagaimana dengan kita yang tidak berhaji? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membagi karunia Allah Subhanahu wa ta'ala ini
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda karena kecintaannya kepada kita umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda fi khabari Muslim, siyamu yauma arafata ahtasibu ala Allah yukaffiru sanata allati qablah wa sanata allati ba'dah. Puasa satu hari daripada Arafah itu, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghapus dosa sebelumnya dan dosa setelahnya. Anda coba bayangkan karunia Allah Subhanahu wa taala terhadap Arafah ini luar biasa. 1 tahun yang balik kita 1444, yaitu ya Zulhijjah ke belakang. Begitu juga 1445 dan ke depan 1445, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni terhadap diri kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Inilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah salat Id rahimakumullah. Jamaah haji kita tidak boleh mereka memotong kuku, begitu juga rambut dan semuanya. Begitu juga terhadap diri kita yang ada di sini. Allah Subhanahu wa taala melarang kita khususnya bagi orang yang berkorban untuk memotong kukunya, begitu juga rambutnya sampai dia berkorban. Begitu juga Masya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau mereka jamaah haji di sana, mereka syiarkan bulan ini, hari ini dengan talbiyah. Akan tetapi oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita pada pagi hari ini dengan banyak membaca takbir, banyak tasbih, banyak bertahlil kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tatkala kita melihat binatang kurban, termasuk juga suaranya. Bahkan oleh di dalam kitab fikih, waktu sholat sunatnya, rawatibnya, jenazahnya, apalagi selesai sholat fardu, kita disunatkan untuk bertakbir. Bahkan dari sekarang ini, bahkan oleh di dalam pendapat ulama yang lain, subuh waktu Arafah 10 daripada bulan Zulhijjah, 11, 12 dan 13-nya disunatkan kita untuk bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita agungkan Allah Subhanahu wa taala karena pada bulan ini adalah bulan yang paling mulia. Tidak ada terkumpul amal ibadah kecuali pada hari ini. Dan Masya Allah, salat, puasa, zakat, haji, berkurban, semuanya terkumpul pada hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin jamaah salat Id rahimakumullah. Selanjutnya adalah terlebih lagi, alhamdulillah sekarang ini, alhamdulillah, setelah 2 tahun pemerintah kita dengan karena COVID-19, Masya Allah Rabbil Karim, sekarang dibuka haji itu. Dan alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. 5 orang jamaah haji kita ya Allah diutus dari jamaah kita. Inilah tanda kita keberkahan daripada jamaah kita, tanda keberkahan daripada usaha kita. Dan kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala selanjutnya untuk senantiasa jamaah kita terus diundang oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak. Hadirin jamaah salat Id rahimakumullah. Masalah haji ini mungkin kami tekankan di sini. Inilah oleh Syekh Ibnu Al-Qadi Ibnu Iyad, beliau mengatakan bahwasanya tatkala para ulama yang lain-lain mereka mengatakan bahwasanya solat adalah lebih afdal daripada ibadah yang lain. Ada yang mengatakan puasa lebih afdal daripada jamaah yang lain. Begitu juga jihad lebih afdal daripada ibadah yang lain. Akan tetapi Syekh Ibnu Iyad mengatakan bahwasanya haji adalah paling afdal di antara semua ibadah, mengalahkan solat, puasa, zakat dan semuanya. Apa sebabnya? Beliau beralasan karena Masya Allah, innal hajja afdalu min sa'iril ibadah, bahwasanya haji itu adalah yang paling afdal ibadah listimalihi alal mal wal badani, karena dia mencakup atas harta dan begitu juga badan kita. Kalau solat di sini kita bisa solat dimanapun kita bisa solat, zakat dimanapun kita bisa solat,
begitu juga kita zakat, begitu juga ya puasa, dimanapun kita bisa berpuasa. Akan tetapi haji ini adalah dia khusus ke tanah suci Makkah, sehingga dia membutuhkan biaya. Begitu juga kesehatan diri kita. Selanjutnya kata beliau beralasan, li'anna da'aina ilaihi wa nahnu fil aslab. Sementara karena sungguhnya haji itu juga Masya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan kita tatkala dulu waktu masih kita di alam rahim ibu kita, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala kita atau berada di dalam suluk daripada tulang rusuk orang-orang laki dan semuanya. Begitu juga di dalam rahim perempuan, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengadakan perjanjian dengan kita keimanan, yaitu berada di alam ruh. Inilah kemuliaan daripada Masya Allah haji itu. Sebabnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, wa azin finnas ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin min kulli fajjin amik. Serulah kepada sekalian manusia, niscaya akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau memakai unta yang kurus. Saking jauhnya perjalanan para jamaah haji, min kulli fajjin amik, mereka akan datang dari segala penjuru. Dan ayat yang karomah, yang mukjizat ini kita lihat di alam yang nyata. Hadirin dan Jumat jamaah salat Id rahimakumullah. Selanjutnya tatkala mendengarkan perintah Allah ini, Nabi Allah Ibrahim berkata, ya Rabb, bagaimana aku akan sampaikan ya Allah, sementara mereka tidak ada manusia di sini ya Allah. Apa kata Masya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Allah Ibrahim, ya Ibrahim, sampaikan kataku, firmanku, niscaya aku yang menyampaikan kepada manusia. Itulah selanjutnya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam panada ala jabal Abi Kubais. Lalu Masya Allah Nabi Allah Ibrahim naik dan memanggil di gunung Abi Kubais, ya ayuhan nas, hai sekalian manusia, inna rabbakum bana baitan, sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan kalian telah membangunkan suatu rumah, wa aujaba alaikumul hajj, maka wajib atas kalian untuk melaksanakan ilahi kepadanya, untuk berhaji. Fa'ajibu rabbakum, maka jawablah seruan Tuhan kalian. Waltafata biwajhi yaminan wa shimalan. Nabi Allah Ibrahim selanjutnya menengok ke kanan dan ke kiri, begitu juga muka belakang. Dia menyampaikan, kalau dari segi akal tidak akan pernah bisa. Bahkan Masya Allah tatkala ke Abi Kubais waktu naik Nabi Allah Ibrahim, semua gunung-gunung dia waktu itu mereka turun supaya diperdengarkan ke seluruh penjuru dunia ini akan suara Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Masya Allah, sehingga pada waktu itu mendengarlah semua ruh-ruh yang ada di suluk tulang rusuk orang-orang laki, begitu juga di rahim-rahimnya orang-orang perempuan. Bahkan oleh tafsir Ibnu Soi mengatakan, Masya Allah Rabbiya Karim, falaisa haji min yauma idzin ila yaumin taqumus saah, maka tidak ada orang yang berhaji dari semenjak dipanggilnya Nabi Allah Ibrahim sampai hari datangnya hari kiamat, illa man ajaba Ibrahim alaihi salam yauma idzin, kecuali orang yang telah menjawab seruan Nabi Allah Ibrahim pada waktu itu. Dan bagaimana caranya kita sekarang ini kita tahu panggilan itu? Tatkala kita betul-betul yakin, ikhlas untuk berniat berhaji, usaha kita usahakan untuk niat berhaji, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan keluar yang mudah untuk kita sampai ke tanah suci Makkah. Selanjutnya Masya Allah, malabba marrah, ya, malabba marrah hajja marrah. Siapa yang menjawab seruan Nabi Allah Ibrahim satu kali, maka dia akan berhaji satu kali. Wa malabba marratain hajja marratain. Begitu juga siapa yang menjawab seruan Nabi Allah Ibrahim dua kali, maka dia akan berhaji dua kali. Begitu juga malabba aksar, maka barang siapa yang lebih daripada menjawab seruan Nabi Ibrahim, hajja biqadri talbiyatihi, maka dia akan berhaji sesuai dengan Masya Allah Rabbiya ukuran daripada panggilannya, menerima jawab panggilannya kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin
jamaah solat Idul Adha rahimakumullah. Selanjutnya alhamdulillah, kalau di jamaah haji mereka berkurban, kita di sini pun juga berkurban. Dan alhamdulillah di dusun kita yang kecil ini tiga sapi dan beberapa kambing. Ini luar biasa keberkahan, termasuk masya Allah usaha kita, begitu juga diri kita dan kepahaman kita terhadap agama kita. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma amila banu Adam yauman nahri min amalin ahabbu ila Allah min iraqatid dam." Tidak ada amalan Bani Adam pada hari tanggal 10 Zulhijjah daripada suatu amalan yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai daripada menetesnya darah-darah hewan kurban. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah bi quruniha wa idlabiha, bahwasanya dia akan datang nanti pada hari kiamat dengan tanduknya, begitu juga dengan kuku-kukunya. Bahkan di dalam hadis yang lain baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innad dama la yaqa'u minallah bimakanin, bahwasanya darah daging korban yang bercucuran yang kita lihat di muka bumi ini, dia jatuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala tempat yang sebelum dia jatuh ke bumi ini. Fatajibu biha nafsan, maka perbaikilah jiwa diri kalian, niat diri kalian untuk berkorban. Terakhir, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kurban ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azimu dohayakum fa innaha 'alas sirati matayakum." Agungkanlah ya hewan-hewan kurban kalian, karena sungguhnya hewan kurban itulah yang akan menjadi kendaraan kalian di atas siratal mustaqim. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, itulah sekilas daripada hakikat daripada hari raya Idul Adha, Idul Kurban. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada para jamaah haji kita, dan insyaallah menyempurnakan semua rukun syarat hajinya, sehingga insyaallah mereka akan kembali ke dusun kita yang tercinta ini membawa haji yang mabrur, akan membawa berkah kepada jamaah kita, keluarganya, dan bahkan ya insyaallah Allah akan ganti semua biaya-biayanya. Selanjutnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan nasib kita untuk bisa berziarah ke tanah suci Makkah, dan insyaallah berziarah pada kubur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wa inna hasanan kalamullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa qur rabbi warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا شفيعنا ونورنا ومصطفى ومولانا محمد. الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته تكونوا عنده من المفلحين الفائزين. واعلموا يا إخواني رحمكم الله أن يومكم هذا يوم العيد،
ويوم الفرح والسرور فاشكروا الله تعالى بالتكبير والتهليل إنه غفور شكور ثم صلوا وسلموا على خاتم النبيين وإمام المتقين فقد أمركم بذلك الرب الكريم فقال سبحانه وتعالى قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى أنبيائك ورسولك وملائكتك المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها بيتك الحرام زيارة قبر نبيك عليه أفضل الصلاة والسلام في خير وعافية وسلامة وبلوغ المرام وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم اكتب السلامة والصحة والعافية علينا وعلى عبادك الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك وجوك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلهم يا الله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور يا عالم ما في الصدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصرنا عبادك الموحدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعل كلمتك إلى يوم الدين اللهم أسعد بهذا العيد قلوبنا وفرج همومنا واشف مرضانا وارحم موتانا وأصلح إخواننا وأحوال المسلمين في كل مكان ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله